Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binda Diska Yunita, NPM 23310027. Program studi pendidikan matematika di Universitas PGRI Semarang dirancang untuk menginspirasi siswa yang tidak memahami konsep matematika secara mendalam, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, memiliki dosen yang berkualitas dan didukung oleh dosen-dosen yang berpengalaman dengan latar belakang pendidikan yang baik. Dan diantaranya lulusan S2 dan S3 dari univ terkemuka. Selain itu, juga memiliki fasilitas yang lengkap pendukung pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, pagi ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Baik, Bu. Sebelumnya, apa sih teorema Pythagoras itu? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Nah, teorema Pythagoras itu sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Ada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Ada yang tahu nggak sifat teorema Pythagoras itu? Belum, Bu. Nah, sifat teorema Pythagoras itu ada dua, yaitu yang pertama, hanya untuk segitiga siku-siku. Yang kedua, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya, lanjut pada identitas teorema Pythagoras. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus teorema Pythagoras. Kita misalkan A sebagai depan, B sebagai samping, dan C sebagai. Untuk mencari rumusnya sendiri yaitu kita mencari bagian yang rumus sisi miring. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Masuk ke dalam contoh. Ketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B dengan panjang AB sama dengan 8 dan BC sama dengan 6. Tentukan panjang AC. Nah, sekarang untuk mencari panjang AC-nya sendiri, kita rumuskan sebagai AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Tadi sudah diketahui untuk BC-nya sendiri adalah 6 dan untuk AB-nya sendiri adalah 8. Jadi kita tuliskan sebagai akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Akar dari 100 yaitu 10. Jadi untuk panjang AC-nya sendiri kita ketahui jawabannya adalah 10. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memberikan kalian latihan soal, Ibu akan memberikan contoh video mengenai penerapan Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Saya memiliki contoh kecil. Budi membantu ayahnya memindahkan sebuah gerobak ke atas bak mobil. Ayah Budi mengatakan kepada Budi, tolong ambilkan ayah sebuah papan. Ayah dapat gerobak ini ke atas bak mobil. Tinggi bak mobil adalah 90 cm dan jarak dengan gerobak ialah 120 cm. Jika tinggi mobil dari tanah misalkan B, jarak antara mobil dan gerobak kita misalkan dengan A, maka kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras yaitu C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 2, sehingga kita peroleh C pangkat 2 sama dengan 90 pangkat 2 ditambah dengan 120 pangkat 2, di mana nilai 90 pangkat 2 ini ialah 8.100 dan nilai dari 120 pangkat 2 ialah 14.400, di mana ketika kita menjumlahkan kita mendapatkan 22.500. Kita akarkan akar dari
22.500 dalam 150. Karena kita ingin mengubahnya ke dalam meter, maka kita bagi dengan 100 dan perolehlah 1,5 meter. Jadi Budi memerlukan papan sepanjang 1,5 meter. Adapun beberapa contoh dari penerapan Pythagoras. Yang pertama itu ada arsitektur, yang kedua ada sistem navigasi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah melacak lokasi gempa. Inilah yang dapat saya sampaikan mengenai siapa Pythagoras dan penerapan dari teorema yang ia kemukakan. Dari saya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan Google Form yang bisa kalian kerjakan untuk mengisi nilai harian kalian. Baik anak-anak, Ibu senang melihat kalian berhasil memecahkan soal dan memahami penerapan teorema dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.